Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kembali hati kami boleh diusik. Hati kami boleh digoyangkan. Hati kami boleh Tuhan sapa. Hati kami boleh Tuhan kuatkan. Hati kami boleh Tuhan teguhkan. Sehingga sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami bisa mengerti panggilan Tuhan untuk dunia ini. Kami tidak lagi terjebak dengan setiap hiruk pikuk dunia yang mencoba membawa kami jauh dari desain Tuhan buat gereja. Kami tidak fokus kepada diri kami, tetapi kami bisa bergandengan tangan seorang dengan yang lain di gereja kami, ataupun bahkan orang di luar gereja kami, untuk melihat panggilan Tuhan bagi dunia tempat kami hidup. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Dan biarlah kami sang pemberita kasih itu boleh menceritakan kasih-Mu. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan mengurapi. Dan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, hati mereka siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan sebuah perayaan Pentakosta. Dan kita hari ini akan berbicara sebuah tema Opening the World, One Church, One Pentecost. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma 11 ayat 17 sampai yang ke-24. Roma 11 ayat 17 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ayat yang sangat unik. Ayat yang membuat kita mungkin juga akan merenungkan bagaimana posisi gereja, posisi kekristenan di tengah relasinya dengan orang Yahudi, ya. Kita tahu hari-hari ini juga ada konflik yang besar, ada banyak keributan di luar sana, khususnya di Palestina, dan juga mungkin beberapa pendeta juga berposisi, ya. Hari ini kita akan kembali juga melihat supaya kita bisa bersikap dengan baik. Roma 11 ayat 17 sampai 24 saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan. Mereka dan kamu tidak tercacak karena iman. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Saudara, tadi ayat dicangkokkan kurang tepat. Yang tepat adalah di stack. Jadi dipotong, ditempelkan, bukan dicangkok. Kalau dicangkok rada berbeda, ya. Saya akan lanjutkan ya 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi teman-teman, ini berbicara relasi bagaimana orang Yahudi dan orang Kristen. Karena pada masa itu di dalam Roma, jemaat Kristen merasa dirinya lebih spesial dibandingkan orang Yahudi. Dan mengatakan bahwa ini kami keselamatan di dalam Kristus dan Tuhan udah selesai dengan orang Yahudi. Ya. Nah, ini dalam konteks ini maka Tuhan mengatakan itu ada zaitun yang asli dan kamu itu zaitun liar. Dulu yang asli dipotong, sekarang kamu ditempelin. Ditempelin dan kamu sombong, kamu bisa dipotong. Ya. Jadi nanti kita akan melihat, kita akan lanjutkan secara lebih dalam. Kayak saya di hari ini tidak eksposisi, tetapi saya mencoba secara teologis untuk
berbicara tentang gereja dan Pentakosta. Saudara-saudara, ada satu kesedihan seorang teolog, saudara-saudara. Seorang teolog mengatakan seperti ini. Pada tahun 1700-an, gereja Protestan mengkhotbahkan tentang rencana Allah melalui gereja bagi dunia. Oke? Jadi awalnya pada awal 1700-an, British Protestant itu mengkhotbahkan bagaimana rencana gereja terhadap dunia ini. Tetapi ternyata di abad pertengahan, di pertengahan tahun 1700-an, kelompok Injili, evangelical, ya, kita masuk di dalam tradisi itu, mulai menekankan akan rencana Tuhan terhadap individu pribadi. Ada satu reduksi. Hati keselamatan pribadi tidak penting, panggilan pribadi tidak penting. Tetapi saya percaya ini karena perkembangan individualisme yang begitu kuat. Akhirnya keselamatan Allah di dalam gereja, di dalam sebuah komunitas Kristen dikerucutkan kepada satu pribadi, keselamatan pribadi. Akhirnya concern kita bagaimana kita masuk surga, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kita tidak melihat desain Allah terhadap gereja. Ada satu yang berbahaya di sini. Maka menginjili secara pribadi, penginjilan pribadi, bagaimana orang diselamatkan, bagaimana orang masuk surga. Kita tidak berpikir desain Allah terhadap gereja ketika Tuhan menyelamatkan, tidak menyelamatkan kita sendirian. Sejak di dalam Kejadian Tuhan selalu menyelamatkan keluarga, the house of Israel, sebuah bangsa, sebuah komunitas. Jadi bukan hanya masalah lu pribadi, bukan masalah saya dan Anda dan orang-orang yang kita cintai. Tetapi ada satu panggilan gereja. Dan ketika berbicara gereja, kita akan berbicara ini adalah Pentakosta. Pentakosta oleh seorang teolog dikatakan sebagai apa? The birth of the body of Christ. The birth of the body of Christ. Jadi kelahiran tubuh Kristus yang adalah gereja itu. Memang tubuh kita adalah bait kudus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan banyak anggota yang berbeda-beda. Kita terlalu direduksi konsen terhadap kita, keluarga kita, hidup kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita. Kita tidak melihat lagi ketika Pentakosta itu datang. Apa desain Allah terhadap gereja. Dan di sini dikatakan ketika Pentakosta itu dikatakan apa? Ini adalah awal restorasi remnant of Israel. Jadi saudara-saudara yang direstorasi Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan orang Israel, remnant. Remnant itu sisa-sisa orang setia. Dan ternyata teolog ini menambahkan, tapi ini tidak berhenti kepada orang Israel setia. Karena memang gereja di Pentakos masih semua orang Yahudi. Sekalipun ketika itu ada bahasa, satu bahasa, ada bahasa lain yang dikatakan oleh rasul-rasul di dalam satu bahasa. Itu dimengerti orang dari berbagai negara. Yang dari berbagai negara itu orang Yahudi yang datang ke Yerusalem. Jadi bukan orang Gentiles. Oke? Ya. Jadi orang Yahudi yang udah kehilangan bahasanya ketika mereka tercerai-berai. Dan di situ Petrus berbicara. Dan ketika dia berbicara dengan satu bahasa, dimengerti bahasa lain yang berbeda. Maaf, itu masih orang Yahudi. Jadi gereja awal itu orang Yahudi. Maka dikatakan di sini dipulihkan yang namanya remnant of Israel. Orang setia di Israel dipulihkan. Tetapi kisah para rasul tidak berhenti hanya pada orang Israel. Ada Cornelius, ada Gentiles, ada orang-orang yang dianggap yang bukan Yahudi. Oke, nanti di sini ada masalah saudara-saudara. Jadi gereja itu apa? Ya. Dan itu menentukan nanti respon kita di dalam konflik Palestina Israel. Ya. Kita akan melihat, dan saya hari ini akan mengulang, beberapa tahun lalu saya sudah menyampaikan teologi ini, bagaimana gereja dan Israel relasinya. Karena hari-hari ini kita gampang melihat sosial media, ada pendeta nanti yang bela Israel, ada yang bela Palestina, kita harus di mana? Ya. Jadi hati-hati, ada banyak politik di sini saudara-saudara. Jadi di dalam janji Abraham ini digenapi kepada remnant of Israel dan Gentiles. Ya. Nah, saya akan mengajak kita melihat posisi relasi gereja dan Israel. Yang pertama, banyak kelompok dari evangelical berposisi yang pertama, saudara-saudara. Ini namanya remnant theology. Remnant theology artinya apa?
replacement theology. Artinya Israel itu dulu bangsa pilihan, oke? Tetapi setia, ada remnant yang setia. Remnant ini harus jadi gereja karena Tuhan udah selesai sama Israel. Israel udah digantikan gereja. Udah urusan Tuhan selesai. Mereka mengingkari perjanjian selesai, digantikan nama gereja. Jadi kalau kamu mau diselamatkan, lu harus jadi Kristen. Oke? Ini replacement, jadi Israel digantikan dengan kekristenan. Maka gereja ini harus imannya ditransfer ke gereja. Yahudi harus bertobat dan menjadi Kristen. Baru kamu bisa diselamatkan. Ini banyak dari evangelical itu di sini. Ya, dan saya lama di sini saudara-saudara. Tapi nanti di aliran yang lain, dia masuknya separation theology. Wah, Israel kan pilihan Tuhan, jadi jangan kaget nanti kalau dengar pidato. Ini bangsa pilihan. Padahal Israel yang sekarang sama Israel dulu beda. Israel itu banyak alirannya, Yahudi itu banyak. Ada ortodok, ultra-ortodoks, liberal, yang juga itu banyak banget. Jadi sekuler, kamu cari diskotik di sana juga banyak saudara-saudara. Jadi jangan berpikir yang Israel sekarang berarti Israel. Tetapi pandangan yang ini dia lebih memisahkan. Udahlah jangan ribut. Tuhan punya desain buat gereja. Tuhan punya desain buat Israel. Nanti Tuhan genepi gereja, Tuhan nanti genepi Israel. Ada janjinya, maka jangan ganggu bangsa pilihan Tuhan. Saudara, ini ada problem di sini. Inti antisemit. Cenderung anti-Yahudi. Maka banyak kekristenan sekarang dituduh. Kita PB itu Yahudi yang bunuh Yesus, Yahudi yang jahat. Sehingga kita anti terhadap Jew. Ada antisemit. Banyak orang-orang sekarang mengkritik teologi replacement. Ya, karena kadang langsung menerjemahkan, oh itu Yahudi yang membunuh Yesus. Padahal Yahudi yang membunuh Yesus itu adalah Yahudi yang di Yerusalem. Judean. Yahudi yang politik kuat. Tidak semua Yahudi. Oke, kalau di sini dia lebih nggak mau ribut dan kadang-kadang dia lebih memberi ruang buat keyahudian itu bisa hidup. Heran kalau pendeta-pendeta yang di posisi ini masih berdoa untuk Yahudi itu akan ada yang menyumbang untuk bagaimana Israel ya bisa bangkit dan menang, saudara-saudara. Posisi kita di mana? Apakah dua hal ini betul? Nah, ini ada yang lain ya. Ini agak teologi dulu ya awal ya, sabar ya. Yang lain saudara-saudara, ini yang namanya remnant teologi. Saya dulu tinggalin yang di awal, saya di posisi remnant teologi. Saya udah di posisi yang ini. Jadi sebetulnya Tuhan tetap sayang sama remnant. Gerejamu itu remnant. Tapi Israel ini dimasukin ke sini. Tapi nggak semua orang Yahudi remnant. Di gerakan ini mulai kembali ke akar Yahudi. Maka kita kalau baca Alkitab dari perspektif Ibrani, dari perspektif Yahudi, wah Yahudi itu sesuatu yang bagus. Ya, ini banyak dianut nanti akhirnya di dalam kelompok Messianic Judaism. Ya, justru gereja itu ditempelin, ayat ini bakal dipakai. Gereja itu ada remnant yang setia, ada yang gak setia dipotong nih. Gereja ini ditempelin, orang asing itu ditempelin satu pohon. Tapi mereka menafsirkannya beberapa, ini Yahudi. Oke, bahaya dari pandangan ini apa? Saya cukup memegang lama loh sebetulnya. Saya meninggalkan ini, bahayanya apa? Di sini sangat positif terhadap Judaism. Oke. Saya bersyukur beberapa tahun lalu waktu retreat keluarga saya ketemu sama Pak Yohanes Adri. Jadi saya diskusi, Pak posisi saya remnant teologi ini remnant. Bagaimana Pak? Dan dari diskusi dan kita ngobrol, wah saya bersyukur banget dan saya dicerahkan sebetulnya oleh Pak Yohanes Adri, saudara-saudara. Saya sudah tidak di posisi ini. Mengapa? Kalau yang tadi anti-semit, yang kedua mau main fair, yang kalau ini lebih pro-semit. Biasanya apa? Lu berhutang Kristen, lu harus ingat Yahudi itu tetap number one. Sehingga gereja-gereja yang belakangan di dalam Messianic Judaism mulai kembali ke hidup Yahudi. Mereka gak makan babi, mereka memelihara sabat. Lu keselamatan di dalam Yesus. Iya, keselamatan di dalam Yesus. Tapi ini kan gaya hidup, gak menyelamatkan. Mereka menghidup Taurat, tetapi mereka tidak itu menyelamatkan dan membawa masuk surga. Keselamatan Yesus. Tapi ini kan karena udah dari Alkitab bagus, jadi kita hidupin kosher. Ya, saya lumayan lama di sini.
saya tinggalin satu-satu. Tapi ketika perobrolan itu, saya mulai sadar, semua ini tadinya melihat dari belakang. Sehingga Yahudi penting atau enggak, digantiin atau enggak. Dan di sini sangat pro terhadap Judaism. Bukan kita tidak pro terhadap Judaism. Kalau pro yang berlian juga hati-hati saudara-saudara. Ya. Dan ayat tadi sangat mudah disalah mengerti seperti itu saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Nah, posisi saya sekarang gereja. Sebetulnya sejak awal ketika Tuhan mendesain umatnya melalui Abraham ada janji. Karena melalui Abraham akan ada berkat bagi banyak bangsa. Jadi pandangan tadi itu lebih melihat asal muasal dari siapa, keturunanmu apa. Berterima kasih tuh sama bapakmu. Berterima kasih tuh sama leluhurmu. Hargai leluhurmu, hormati leluhur. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam desain Allah, ternyata sejak awal Tuhan mendesain umatnya itu adalah dari orang Jew and Gentiles. Jadi kita jangan lihat di awal, kita lihat di depan. Ketika Tuhan mau mendesain sesuatu, dia desainnya itu nanti gereja itu Jew and Gentiles. Jadi ini puncak. Oke? Dan sekarang Tuhan pakai apa? Pakai bangsa apa? Karena bangsa Yahudi yang paling kecil, yang paling menyedihkan, yang paling sengsara. Tuhan gak tega dan Tuhan pakai bangsa yang kecil ini untuk menjadi berkat buat bangsa. Tidak bisa bangsa Jew mengatakan, kami Jew berhutang kepada kami. Oke? Di sini akhirnya kita menerima Jew, kita menerima Gentiles. Dan saudara nanti lihat ini terkait dengan spirit Pentakost. Jadi ini agak doktrin. Dan di dalam kekristenan artinya apa? Desain awal adalah seluruh umat Allah adalah Jew and Gentiles. Jew ini dipakai Allah. Tetapi ketika Yesus datang, Jew and Gentiles itu bersatu. Dan saling mengasihi. Karena di dalam Judaism pada waktu itu. Apa yang terjadi di dalam Judaism pada waktu itu? Mereka merasa orang Farisi, orang Samaria, seorang Samaria, orang Galilea itu bukan sesama sehingga gua tidak perlu mengasihi. Tapi Yesus datang kepada orang-orang yang Yesus datang untuk memulihkan hidup mereka dan membawa mereka di dalam Israel sejati. Ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita membaca ayat tadi saudara-saudara. Karena kita langsung berkesimpulan kerenan teologi. Padahal konteks ayat tadi saudara-saudara. Konteks ayat tadi adalah gereja yang merasa jemaat Roma intelektual, udah kuat. Yesus mati semuanya, Yahudi selesai. Dan Paulus ngomong apa? Ketika dia menghina Yahudi, Paulus mengatakan kamu itu ditempel. Kalau mereka bisa dilepasin, kenapa kamu gak dengan sombong? Tapi Anda perhatikan di yang lain. Ketika Yahudi mengatakan, kamu harus hidup kayak kami. Walaupun percaya Yesus, lu harus disunat. Lu harus jagi makan. Paulus mengatakan, el rohani. Bukanlah sunat fisik, tetapi sunat hati. Gentle. Di sini Paulus fair. Ketika yang melakukan ketidakadilan, Paulus kembalikan ke desain gereja. Gereja adalah Jew and Gentile dipersatukan di dalam kasih. Amin. Jadi kita tidak perlu pro-semit, kita juga tidak perlu anti-semit. Tetapi mengasihi ketika ada ketidakadilan di sana saudara-saudara. Ini untuk gampang memahami. Ada berkat bagi Abraham, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Ada remnant, ada Gentiles, semua di dalam berkat Allah. Dan Tuhan ketika datang di atas kayu salib, dia memulihkan relasi antara Jew and Gentiles. Inilah yang saya mengerti nanti kata shalom. Shalom ketika yang terpecah itu dipulihkan. Saya akan lanjutkan. Maka kita kadang-kadang tidak peka dengan ayat-ayat seperti ini saudara-saudara. Sebab dalam satu roh ketika Roh Kudus dicurahkan. Kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Inilah sebetulnya maksud Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bangsa Yahudi yang terpecah itu dipulihkan relasinya. Sekalipun mereka nggak bisa bahasa Yahudi, mungkin mereka tidak dianggap Yahudi. Bukan hanya itu, orang Gentile diterima di dalam sebuah sebagai sebuah persekutuan. Ya. Dan eklesia ternyata di Perjanjian Baru. Seorang teolog besar Emil Brunner mengatakan
Di PB Eklesia tidak pernah dimengerti sebagai institusi, tetapi persekutuan pribadi. Jadi ada koinonia, pneumatos, Roh Kudus dan Kristos. Ya, ini doktrin yang kita pegang. Sehingga ketika kita berbicara tentang Israel, kita jangan buru-buru bela Israel, kita juga jangan buru-buru bela Palestina. Tapi ada ketidakadilan di sana. Kenapa? Kan di Palestina banyak orang Kristen juga, saudara-saudara. Jadi jangan gampang diadu domba. Dan kalaupun tidak ada orang Kristen di sana, ketika ada ketidakadilan, kita harus seperti Paulus menyeritakan syarat perdamaian dunia ini. Sekalipun yang tertindas bukan orang Kristen, kita harus meneriakkan shalom, shalom. Harusnya ada perdamaian, ada keutuhan, bukan pepecahan, bukan peperangan. Ini sesuatu posisi yang sangat penting. Ya. Saya akan bacakan lagi ayat selanjutnya. Roh Kudus itu dicurahkan, dia adalah the architect of unity. Dia arsitek untuk mempersatukan. Maka dikatakan dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Karena oleh dia kita kedua pihak, Jew and Gentiles, di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini yang saya mengatakan percaya. Ada shalom ketika Tuhan datang. Ketika yang perpecahan itu didamaikan, Jew and Gentiles persatukan di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus. Maka kalau tidak ada shalom di dalam gereja Tuhan, apakah gereja? Karena arti dipenuhi Roh Kudus, arti Roh Kudus dicurahkan, itu ada shalom, ada unity, ada peace di sana. Saya akan kutip satu nyanyian. Nyanyiannya kurang bagus saudara-saudara, tapi doktrinnya mantap. Seorang Yahudi, Messianic Judaism, dia menulis lirik sebuah lagu. Yahudi dan Gentile satu di dalam Mesias, satu Yeshua atau Yesus, satu di dalam olive tree, pohon zaitun. Bantu aku Bapa untuk mengasihi seorang dengan yang lain, dengan hati yang rendah hati, mengampuni seorang dengan yang lain, menyembuhkan luka, mengikat bersatu bersama-sama supaya dunia percaya. Jadi lihat saudara-saudara, mereka mau apa? Ketika ada kasih, ketika ada pemulihan, ketika ada shalom, dunia bisa percaya kepada Tuhan. Dan itulah ketika Roh Kudus dicurahkan, ada shalom, ada keutuhan. Di situ orang bisa percaya. Saudara, saya akan sedikit membahas kata shalom sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Shalom itu dari kata shalom, peace. Jadi sebetulnya rest in peace. Itu rest itu sabat, peace itu shalom. Ya, sabat di dalam shalom. Sabatnya udah kekal saudara-saudara. Maka orang Yahudi kalau mau ibadah, sabat shalom. Artinya rest in peace. Ya, sabat, peace, rest in peace. Beristirahat di dalam sabat. Itu di dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah eirene. Ya, eirene itu artinya apa? Complete, whole, penuh, utuh, nggak ada retak. Ya, tetapi di sini juga di dalam kata ini ada complexity. Ada satu relasi yang kompleks, ada satu yang bergerak, tetapi ternyata di dalam relasi yang kompleks, kalau nggak kompleks, nggak ada shalom. Biasa sudah, kalau udah utuh nggak perlu ada shalom. Tapi relasinya kompleks, tahu-tahu ada eirene. Jadi relasi yang kompleks, yang bergerak, yang itu tahu-tahu bisa menjadi utuh. Menjadi shalom di sana. Dan ini janji. Ketika dunia ini hancur karena dosa, ada keterpecahan manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya ada penuh dengan keterpecahan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan mau memulihkan bukan cuma kamu dengan dirimu, kamu dengan keluargamu, kamu dengan sesamamu, kamu dengan Tuhan. Ada shalom, ada keutuhan, sehingga ada ketiadaan keretakan di sana. Dan dikatakan adalah Yesus adalah shalom. Bukan cuma Raja Shalom dikatakan dia Raja Shalom. Tetapi juga dikatakan Yesus adalah shalom atau eirene. Ada ayatnya Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yaitu persatuan. Jadi ketika kita memaknai Pentakos artinya apa? Ada pemulihan. Hidup yang terpecah. Diutuhkan.
Relasi yang dipecah-pecah diutuhkan. Relasi Yahudi dengan Samaria dipulihkan. Relasi tuan dan budak dipulihkan. Relasi wanita dan anak yang dianggap benda yang lebih rendah daripada pria dipulihkan di dalam komunitas Kristen. Ini maksudnya penuh dengan roh. Ketika roh datang dia mungkin. Bukan fenomena mystical, physical, spiritual. No, ada satu pemulihan dahsyat. Ketika Tuhan datang, percaya Yesus dan roh dicurahkan kepadamu, engkau tidak lagi bertikai di dalam keluargamu. Ketika engkau bertikai, engkau gak nyaman. Kau rindu, ada kasih ada di sana dan memulihkan relasi kau dengan orang tuamu. Orang tua relasinya dengan anak. Relasi dengan pertemanan. Itu shalom. Dan omong kosong ketika kita sudah bilang percaya Yesus, kita sudah dibaptis dan percaya Roh Kudus di dalam rumah kita. Mungkin masih ada pertikaian, tapi ada kerinduan, ada keutuhan di sana. Batin kita yang terpecah, hancur berlebur-lebur. Apakah kita rindu Tuhan pulihkan dan mengutuhkan hidup kita? Shalom. Dan itulah dipenuhi Roh Kudus. Bukan fenomena-fenomena fisik, saudara-saudara. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah. Saya baru kehilangan teman. Ini foto pertama kali saya kenal Pastor Raditya Oloan. Yang barusan meninggal karena badai sitokin, saudara-saudara. Saya dulu tidak ada relasi dengan kelompok dari karismatik. Karena dulu saya dari karismatik. Begitu sekolah teologi di kalangan Reform Evangelical. Nggak ada lagi gereja karismatik yang undang ke saudara saya. Sehingga saya juga masa bodoh. Suatu hari di satu kantor. Dia bersaksi. Dan ketika dia bersaksi saya berkhotbah, saya baru kenal. Saya baru dikasih tahu, ini pendeta terkenal. Oh iya, saya nggak pernah searching pastogram itu kayak apa saudara-saudara. Isi saya bilang, itu terkenal loh. Dan ketika itu terkenal. Dan saya cuma sapa, saya coba berbincang-bincang. Owner temenan baik udah lama ya? Enggak sih. Kenapa? Dia bersaksi dan saya berkhotbah. Aneh, kita nggak janjian tapi nyambung semua pesannya. Saling melengkapi. Dan saya kata itu selesai ngobrol, dia punya hati rindu buat jiwa. Dia nggak selesai S1, tangkap narkoba, DJ, mantan soal. Jadi dia cuma lulusan SMA. Dan dia dibimbing Tuhan oleh beberapa yang merindu melayani jiwa-jiwa luar biasa. Dan dia sudah sangat terkenal, saudara, search followernya banyak banget. Ya. Saya sepersekian kecil ya. Dan tahu-tahu di jalan ibadah, setelah ibadah dia jalan sama saya. Kok gue kayaknya perlu belajar teologi. Kak Johan bisa gak jadi mentor saya? Saya bilang, lu pendeta terkenal gitu ya. Lu pendeta terkenal, ngapain saya jadi mentor? Gak mau, kita jadi temenan aja. Kita ngobrol-ngobrol, kita nongkrong. Di situ kami mulai bercakap-cakap. Dan pandangan saya justru saya, apakah saya bisa rendah hati ya seperti dia? Datang ke orang yang mungkin tidak seterkenal saya, bimbing saya. Ya, sehingga kadang-kadang ketika di akun satir itu mendebat dia secara teologis, dia tanya, kok aku salah apa? Tolong kasih tahu. Aku mau berubah, kasih tahu kalau aku salah. Di situ saya belajar dari beliau kerendahan hati. Dan saya dipercaya sempat datang ke gerejanya dan saya kaget gerejanya nggak punya tempat. Gereja nggak punya tempat, pinjem gereja lain. Waktu sore, waktu nggak dipakai dan anak muda yang datang penuh banget. Kalau mereka menyanyi memuji Tuhan dahsyat banget. Dan ternyata saya diceritain banyak dari mereka anak-anak yang hancur. Maaf, banyak mantan anak GKI. Anak muda gitu, dari GKI. Dulu gue GKI, kok dulu gue GKI. Tapi dia diubahkan Tuhan di sana. Dan kalau kamu datang ke gerejanya, saya sebenarnya udah janjian. Nanti kalau udah pandemik, aku ada beberapa pengurusku main di gereja kamu. Nanti kapan kamu sharing bagaimana jangkau jiwa-jiwa. Dia dipakai Tuhan menjangkau orang-orang yang hancur. Dan gerejanya sangat hangat. Ketika kamu datang sebelum pandemik, mereka begitu berdoa, mereka bisa peluk, mereka bisa nangis bareng. Dan ketika saya menyampaikan tema yang asing, postmodern, bagaimana melayani modern, itu 1,5 jam. Mereka pulang jam 7 malam, jam 8 sampai setengah 10. Matanya tidak berkedip. Begitu mendengar sesuatu, amin. Gila. Dan anak-anak di gerejanya langsung pergi membentuk komunitas-komunitas sendiri.
Melayani orang-orang yang hancur, yang masih pakai drugs, yang masih free sex, semua dipulihkan, banyak hal dipulihkan. Dan saya kaget ketika dia sharing dan saya mau berkata, kok ini judul muda nih. Gue dapet nih, kayak gini. Dia gak belajar teologi, muda, menjadi utuh dan asli. U-nya itu ini, maksudnya aku dengan diriku nih. Ya, D-nya itu sesama, A-nya itu Tuhan. Jadi bagaimana kita menjadi utuh? Relasi dengan diri, relasi dengan Tuhan. Saya bilang itu teologi yang saya percayai. Mencintai Tuhan sesama dan diri. Bukan atas 1, 2, 3. Tapi semua spektrum itu jadi satu. Di situ kita banyak perbincangan. Dan dia ngerti tanpa belajar teologi. Karena Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Dia ngerti shalom. Dan saya cuma bilang gini. Bro, lu udah dipakai Tuhan. Asa, lu sungguh-sungguh melayani jiwa. Lu cari jiwa-jiwa. Diselamatin, Tuhan titipin itu walaupun enggak pakai bahasa teologi. Tugas gue adalah gue kasih bahasa teologinya aja. Karena lu udah lakuin lebih besar banget. Dan ini perbincangan terakhir, nggak chat terakhir, ada beberapa waktu sama dia. Saya bilang waktu dia posting sesuatu, itu shalom, wow shalom. Itu konsep shalom. Gila ya, Tuhan titip lu menjadi utuh, shalom. Love God. Dia mengatakan, banget kok, semangat. Terus waktu itu bilang, lu belajar deh konsep shalom. Kasih video segala macamnya. Dan dia bilang, keren kok, baru aku nonton yang peace, yang shalom tadi. Gua nangis. Yang mungkin orang evangelical. Gak ada teologinya. Ngapain sekolah gak ada pendetanya. Tapi kalau dia punya hati, mereka akan bisa dipakai lebih daripada saya dan saudara. Daripada kita cuma punya teologi yang kuat. Tapi hati kita gak ada. Dan kita ngomong orang-orang yang punya hati. Dasar lo, pendeta karbitan. Pendeta gak belajar teologi. Tapi mereka banyak yang mau belajar teologi sekarang, saudara-saudara. Dan Tuhan biasa. Tapi saya bersyukur ketika mulai kita melayani 5 tahun ini. Teman-teman dari Sing, saudara-saudara. Kirimkan jiwa-jiwa, amin. Untuk kita layani. Saya bersyukur buat para leader. Kelompok kecil yang ada 12 orang. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang kita gak kebayang. Yang tahu-tahu bisa datang ke tempat ini. Dari tempat yang jauh, bahkan dari luar negeri. Untuk merasakan dicintai. Dan itu indah. Dan itu sesuatu yang saya syukuri, saudara-saudara. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ini adalah sebuah seni di Jepang yang bernama kintsugi. Artinya adalah golden journey atau repair. Jadi satu perjalanan yang di-repair. Ternyata kintsugi ini benda-benda yang hancur itu nggak dibuang. Dia tetap kelihatan kehancurannya, tetapi pecahan-pecahan ini itu dilem dengan emas, dilem dengan perak. Sehingga satu keindahan itu muncul. Keindahannya muncul, keapuhannya itu juga ada. Jadi ada beauty in imperfection. Jadi lihat ketika Tuhan datang melihat dunia ini hancur. Hidup kita hancur, relasi keluarga kita hancur. Tuhan datang untuk apa? Memberikan keutuhan. Dengan darahnya, dengan rohnya, kuat kuasanya. Ada keutuhan di dalam keluarga, di antara gereja, di antara saudara, di antara diri kita dengan diri kita sendiri. Kita dengan Tuhan ada keutuhan, ada pemulihan ketika Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Dan justru kehancuran itu harus ada. Tapi banyak dari kita dalam tradisi gereja yang cukup evangelical, kita curang berani jujur kehancuran-kehancuran kita. Karena kita tidak mau dilihat buruk. Padahal untuk Tuhan bisa mengelem, untuk menempelkan, menyatukan kita menjadi utuh, shalom lagi. Kita perlu datang sama Tuhan, ini Tuhan hancur. Dan Tuhan memulihkan satu potongan demi potongan di dalam perjalanannya. Suatu hari ketika Tuhan datang yang kedua kali, ini disempurnakan secara sempurna sehingga keretakan itu tidak lagi terlihat. Saya punya keluarga hancur. Relasi sama papa saya hancur. Tapi puji Tuhan ketika papa mama saya sudah meninggal, saya sudah pernah memeluk sebagai anak. Pak, maafkan. Kalau selama ini aku nyakitin papa, saya tahu papa saya juga nyakitin saya. Dan kami berpelukan di dalam tangisan. Saya sudah pernah datang kepada adik saya.
Saya peluk, sorry. Johan gak bisa jadi koko yang baik. Tapi aku mau jadi belajar, kita berpeluk di dalam tangisan. Tapi juga ada orang tua yang datang sama anaknya. Dia peluk anaknya dan katakan, sorry, papa mungkin pernah nyakiti, tapi papa sayang kamu. Dan saya coba praktekkan itu setiap hari. Ketika anak saya sakiti, saya peluk. Saya bilang, dulu papa gak pernah peluk, tapi papa sudah tahu kebenaran lebih dulu. Sekarang papa tidak sempurna, tapi papa mau jadi papa yang baik buat kamu. Dan ketika saya kadang menyakiti, saya peluk anak saya. Dan itulah arti kepenuhan Roh Kudus. Ketika apa? Ketika udah percaya Yesus, percaya Roh Kudus, kita peluk, kita say sorry. Ada kasih Tuhan yang mengalir di sana. Amin. Saya rindu itu terjadi di kehidupan setiap kita. Saya minta worship leader boleh maju ke depan. Kita pujikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Sehingga apa? Sehingga orang bisa percaya dan bertelut di bawah kaki Yesus. Memuji dan menyembah Dia sebagai Tuhan. Tuhan sebagai Shalom. Memberikan keutuhan dunia ini. Kau yang indah di jalan. Mari kita pujikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak berlalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sudah, ketika saya membayangkan bertelut Tuhan Yesus Raja, saya tidak membayangkan Tuhan yang mengalahkan dengan kekerasan, dengan kekuatan yang menghancurkan bangsa-bangsa, tidak. Tapi Tuhan yang menghancurkan kebencian di hati setiap orang. Tuhan yang menghancurkan pertikaian sehingga orang-orang buka hatinya untuk cinta yang besar, berlutut di hadapan Tuhan. Rasakan apa itu Shalom. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Mari kita pujikan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Teman-teman, saya ajak yang mau duduk boleh duduk, tapi yang mau bersama dengan saya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam kerendahan. Kita membawa hati kita yang mungkin tidak utuh, keluarga kita yang tidak utuh, pertemanan kita yang tidak utuh, relasi dengan tidak utuh. Saya ajak setiap kita memujikan lagu ini. Yang mau bersama dengan saya, yang bisa, yang mau duduk di tempat duduk boleh. Tetapi yang mau berlutut bersama dengan saya, mari kita berlutut menghadap Tuhan dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Yang kita pujikan bersama. Mari kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita membawa segala keberadaan diri kita. Jika kita punya relasi keluarga yang hancur di rumah ataupun di tempat ini, teman-teman silahkan. Jika hidup kita tidak utuh, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan hidup gua tidak utuh, Tuhan tolong pulihkan aku. Jika kita punya relasi keluarga, kita relasi dengan orang tua dengan anak, kita bawa keluarga kita, utuhkan Tuhan, dan jadikan aku peacemaker, pembawa shalom di dalam keluargaku. Dan tidak mudah, tetapi ada anugerah Tuhan yang ada di sana buat aku. Tolong aku Tuhan. Mari kita membawa segala keberadaan kita kepada Tuhan. Jika keluarga kita, jika bisnis kita juga ada satu kesulitan-kesulitan, sehingga ada keresahan di sana, juga kita boleh bawa kepada Tuhan. Tuhan, ada satu yang tidak beres di sana. Di dalam bisnis, relasi dengan rekan bisnis, relasi dengan orang lain. Tuhan pulihkan. Biarlah aku menjadi pembawa shalom itu. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, ini doa kami, ini dosa kami, ini segala kesalahan kami. Kami adalah pembawa shalom Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani dengan kuat kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus untuk mendatangkan shalom di dalam kehidupan diri kami, keluarga kami, relasi pertemanan kami, relasi persaudaraan kami, di tempat kerja kami. Biarlah shalom itu yang adalah Kristus sendiri boleh hadir melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau ya Allah.